Dipergoki orang mesum, satpam tewas ditabrak. Warga 5 desa hentikan pembangunan bendungan. Hasim sosper dan terima kunjungan KPU Medan. Selamat pagi pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Audio Sumur Inspiring and Informative. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Tania Sianitar, inilah Audio Sumur selengkapnya. Pemirsa panik setelah dipergoki sedang berbuat mesum. Seorang pria menabrak petugas satuan pengamanan atau satpam menggunakan mobil yang dikemudikannya hingga mengalami luka parah dan tewas di kawasan area parkir Yang Lim Plaza yang berada di Jalan Emas, Kota Medan. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik mobil minibus menabrak seorang satpam hingga tewas di parkiran Yang Lim Plaza Medan, Jalan Emas. Diketahui korban bernama Biston Simanjuntak, petugas security yang sedang melaksanakan patroli. Namun melihat mobil yang parkir mencurigakan dan bergoyang. Korban dengan rekannya pun lantas mendatangi mobil dan mendapati pengemudi sedang berhubungan badan di dalam mobil. Korban pun sempat menegur pengendara mobil, namun tak diindahkan. Bahkan pengendara mobil tersebut melanjutkan aksi mesumnya. Setelah ditegur kembali, pengemudi langsung menghidupkan mesin dan menancapkan gas mobilnya. Padahal posisi korban berada di depan kap mesin mobil. Diduga panik, tersangka pun melajukan mobilnya dengan kondisi korban di atas mobil. Berkendara dengan zigzag, akhirnya korban pun terjatuh dan mengalami pecah kepala. Kejadiannya kami kan patroli bang. Rupanya ada mobil di atas, kami periksa lah bang, kami periksa kan, kami senter, rupanya buat apalah, sumlah di atas ini, kami suruh turun, rupanya nggak mau turun bang, tancap ayam mobil itu di depan mobil, jalan dia, rupanya si korban, dia dibuka, turun, nggak mau, gasnya aja lah, naiklah dia bang, udah terlantar itu naiklah dia ya kan, rupanya pas tekongan situ bang, dan pada dulu sini laju di zigzag yang mobil itu bang, terjatuhlah dia, ambillah nolongnya bang ya kan, habis itu udahlah bawa ke rumah sakit, udah nggak ada nyawa. Melihat peristiwa ini, rekan korban pun berusaha mengejar tersangka, namun tersangka kabur dengan menerobos palang pintu parkir. Korban pun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Saat ini tersangka G sudah diamankan di Polsek Medan area. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk, satu mobil sport di Medan lompati pembatas jalan setelah sebelumnya menabrak mobil pick-up pengangkut sayur serta 2 unit sepeda motor. Beginilah video amatir merekam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Sekip, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang kemarin. Kecelakaan bermula saat mobil sport berwarna putih dengan plat BL1750AD yang datang dari arah Jalan Sekip menuju Petisa tiba-tiba menyeruduk mobil pickup pengangkut sayur yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibat diseruduk mobil sport berwarna putih, mobil pickup ini pun tersorong maju hingga kembali menabrak 2 sepeda motor yang ada di depannya. Sementara mobil sport putih lompat melewati pembatas jalan. Alpi, sopir mobil pickup, sempat terkejut saat melihat mobilnya sudah tidak berada di lokasi setelah ditabrak mobil sport berwarna putih. Unit Lantas Polsek Medan Baru ini pun langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan pengemudi. Yang mobil Civic dia ada memori di dalam
Dua sepeda motor yang rusak akibat terlindas ini pun langsung dibawa ke Polsek Medan Baru. Sementara pengendara yang mengalami luka lecet pun terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapat perawatan medis. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Kota Tebing Tinggi menggelar wisuda yang ke-13 tahun 2023. Sejak berdiri tahun 1999 lalu, STAI Tebing Tinggi telah meluluskan ribuan sarjananya. Wisuda yang ke-13 sejak berdirinya Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Kota Tebing Tinggi ini dilaksanakan di lantai 2 Gedung Balai Kartini Baru, Jalan Gendung Leser, Kota Tebing Tinggi. Selain dihadiri Kadis Pendidikan Idam Chalid Daulay, juga tampak hadir Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sumatera Utara, Dr. Syawaludin Nasution, Ketua STAI Kota Tebing Tinggi Heri Syahbudin Nasution, Pembina Yayasan Sri Deli H. Ismail, para dosen dan staf pengajar, serta para orang tua wisudawan. Wisuda ke-13 ini diikuti oleh 77 orang wisudawan yang terdiri dari 2 program studi, yakni program studi pendidikan agama Islam dan program studi komunikasi penyiaran agama Islam. Saat ini, STAI Kota Tebing Tinggi juga telah memiliki 5 program studi, yakni program studi pendidikan agama Islam, program studi komunikasi penyiaran Islam, program studi bimbingan agama Islam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi manajemen bisnis Islam. Yang sekarang ini alhamdulillah sudah menjadi 5 prodi tambahan. Ada 3 prodi yang baru, yaitu PKPI, PAUD, dan MPS. Harapan kita nanti ke depan STAIS ini bakal tumbuh berkembang menjadi satu-satunya STAIS yang unggul dan disegani untuk di Kota Tebing Tinggi, yang mana sesuai dengan visi misi yang sudah diberikan. Sementara pembina Yayasan Sri Deli STAI Tebing Tinggi mengatakan, Yayasan Sri Deli berdiri sejak tahun 1999 yang diawali dengan tekad dan kemauan saja, serta disertai dengan berbagai rintangan. Namun berkat kerja keras para pendiri termasuk dirinya, Yayasan Sri Deli STAI Tebing Tinggi terus berkembang hingga saat ini. Intinya ide untuk Tebing Tinggi ini adalah dimulai dari almarhum Dr. Krisno dan almarhum Dr. Sultan. Itu adalah kakak kelas saya di Universitas Al-Azhar Medan ketika itu. Dan gagasan ini saya sahuti dan saya hubungi Yayasan Madrasah Islam ini tempat untuk ruang kuliah pertama. Itulah sejarah singkatnya. Pada tanggal 14 Agustus 1999 izin operasional STAI ini diberikan oleh Kopertis Wilayah 9 Sumatera Utara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua MK dilaporkan ke Polda Sumut. Tetaplah bersama kami di iNews Sumut. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, warga dari 5 desa melakukan aksi blokir jalan serta membakar ban dan menghentikan paksa pengerjaan pembangunan bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga mengaku melakukan aksi ini karena pemerintah belum membayar ganti rugi atas pengambilan alihan lahan milik warga yang sedang dibangun bendungan. Kesal karena tidak mendapati kepastian pembayaran uang ganti rugi tanah terkena proyek pembangunan bendungan Lau Simeme tak kunjung terlaksana. Warga dari 5 desa melakukan aksi di lokasi pembangunan bendungan Lau Simeme. Aksi warga dari 5 desa berlanjut dengan memblokir pintu masuk menuju lokasi pembangunan bendungan, dan warga juga melakukan pembakaran ban bekas saat memblokir pintu masuk ke lokasi pembangunan bendungan. Aksi warga dari 5 desa yang tanah mereka terkena pembangunan bendungan Lau Simeme dengan mengusir paksa pekerja bangunan dan memblokir jalan terpaksa dilakukan warga desa karena hingga kini ganti rugi lahan milik warga belum juga dibayar pihak pembangunan bendungan.
Menurut warga, salah seorang staf dari proyek pembangunan bendungan selalu mengobrol janji akan segera membayar ganti rugi tanah warga. Sementara proyek pembangunan bendungan diperkirakan akan selesai tahun depan. Masyarakat tidak mau ditipu oleh pemerintah lagi, karena selalu Bu Mega itu berjanji untuk dibayar uang murah, ada di katanya di BWS, tidak ada, hanya bohong kepada kami. Sampai bangunan sudah begini begah, tanah kami belum dibayar. Di mana tanggung jawab pemerintah? Itu yang kami tuntut sekarang. Udah berapa lama itu? Udah berapa lama janji itu, Pak? Udah ini Pak. Janji Ini udah ada 4 tahun berjalan, hanya janji-janji belaka. Warga berhasil mengusir pekerja proyek dan menutup pintu gerbang lokasi pembangunan bendungan dan berjaga-jaga agar tidak ada lagi kegiatan pengerjaan proyek bendungan Lausimime. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Tadi aksi kita ini sudah saya laporkan. Pak Maruli merupakan kasatker. Dia pimpro di proyek ini. Tadi saya sudah... Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Gelora Surya Keadilan melaporkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Polda Sumatera Utara. Laporan dugaan nepotisme ini diterima oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Sumut. Dengan membawa sejumlah berkas advokat LBH dari Gelora Surya Keadilan mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk melaporkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran hukum terkait perkara dugaan nepotisme. Surya Adinata mengatakan sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 MKMK 1/2/2023, diaman dalam kesimpulannya mantan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai tertuang dalam Sabta Karsa Hutama, prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Anwar Usman yang merupakan hakim dalam perkara putusan 90 diduga melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme JU 420 KUHP ayat 1. Hal inilah yang menjadi dasar LBH Gelora Surya melaporkan mantan Ketua MK. Dalam kaitan ini kita tahu bersama-sama bahwasannya perkara ini kan ada kaitannya dengan majunya, ya kan, majunya anggota dari keluarga yang Anwar Usman. Oleh karenanya kita melaporkan Anwar Usman dengan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN dan pasal 420 ayat 1 KUHP. Laporannya dalam bentuk apa nih, Pak? Cuma setahu Iya, tadi kita sudah dari SPKT kita diminta untuk mengadakan konseling dengan Krimsus, kemudian kita konseling juga dengan, karena ada KUHP di situ, dengan Krimum. Artinya ini kan mereka menyatakan bahwasannya kalau di Krimsus bahwasannya kalau yang masalah tipikor itu Dumas dahulu, tidak bisa LP gitu. Surya berharap penegakan hukum di negara Republik Indonesia dapat ditegakkan tanpa tebang pilih. Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, Hasyim Sespor dan terima kunjungan KPU Medan. Tetaplah bersama kami di iNews ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Unit Inspiring and Informatif. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim pada Sabtu kemarin menggelar sosialisasi peraturan daerah atau Sosperda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Kecamatan Medan Kota. Kegiatan ini juga menjadi momen bagi Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini untuk menjemput aspirasi warga. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga menerima kunjungan kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan periode 2023 sampai dengan 2028 di ruang kerjanya di kantor DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan.
Dari Perjuangan Bapak Wade Masyari, kebetulan juga kami sebagai Ketua PAC PD Perjuangan Daerah Kota sosialisasi peraturan daerah. Kegiatan Sosperda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE di Jalan HM Joni, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Kota tersebut dihadiri oleh ratusan warga, lurah setempat, perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Medan, serta tokoh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE menjelaskan bahwa Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan ini merupakan hasil dari pembahasan bersama antara pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, dan dirinya terlibat dalam pembahasan tersebut saat pertama kali menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan periode 2009 sampai 2014. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE, tujuan dibentuknya dan disahkannya Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan ini ada 5. Pertama, mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan. Kedua, mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan. Ketiga, mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan. Keempat, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan ini sama-sama kami bahas di DPRD Kota Medan. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE menjelaskan, Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan yang disampaikannya tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui hak-hak yang ia dapatkan dalam pelayanan kesehatan, di mana ini merupakan kewajiban pemerintah Kota Medan untuk memberikannya kepada masyarakat. Perda yang merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kota Medan dan pemerintah Kota Medan ini kini telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Medan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit di Kota Medan. Dari Perda nomor 4 tahun 2012 ini juga diimplementasikan oleh pemerintah Kota Medan dalam bentuk memberikan pelayanan kesehatan yang gratis, yaitu melalui puskesmas. Ya, dengan KTP saja Bapak Ibu bisa berobat gratis di puskesmas. Kegiatan Sosperda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan yang berlangsung di Jalan HM Joni, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Kota ini menghadirkan narasumber staf ahli DPRD Kota Medan, Waldemar Sihombing. Dalam kegiatan ini, beberapa warga menanyakan dan menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE. Di antaranya tentang masih ada rumah sakit di Kota Medan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui program UHC, tetapi tidak memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Selain itu, warga juga menanyakan apakah dengan matinya kartu BPJS Kesehatan Mandiri yang disebabkan tunggakan iuran bisa mengikuti program UHC yang telah diterapkan pemerintah Kota Medan, yakni cukup dengan KTP bisa berobat gratis di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah mendengarkan satu persatu aspirasi warga, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE pun menjawab terkait soal masih ada rumah sakit yang belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga yang menggunakan UHC. Hashim berjanji akan menindaklanjutinya. Sementara soal warga yang kartu BPJS Kesehatan Mandirinya sudah mati, apakah bisa mengikuti program UHC? Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, mengatakan bisa, tetapi tunggakan iuran BPJS tetap wajib dibayar, setidaknya dicicil. Bagaimana ini 6 bulan suami sebagai ketua badan anggaran. Ini sih Bang. Setelah beliau ditetapkan meningkat secara signifikan. Artinya di sini beliau menunjukkan keberbedaan yang butuh pelayanan kesehatan. Maka beliau sebagai ketua DPRD sebutkan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dengan aduan masyarakat yang di Medan Tunggu. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim SE, mengatakan DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan memandang kesehatan itu harta paling berharga yang menjadi hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga Kota Medan. Dirinya berharap melalui sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2012, masyarakat Kota Medan dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam hal kesehatan.
dan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Medan agar masyarakat Kota Medan bisa mendapatkan pelayanan yang optimal, memadai, dan berkeadilan. Intinya bagaimana implementasi Perda nomor 4 tahun 2012 ini bisa dirasakan masyarakat Kota Medan manfaatnya. Karena kini masyarakat Kota Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan KTP di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kota Medan. Dan kesehatan itu adalah harta paling berharga dan ini menjadi hak yang mendasar harus dimiliki oleh setiap warga Kota Medan. Dan kita harapkan melalui sosialisasi pada nomor 4 tahun 2012 ini, masyarakat Kota Medan yang hadir pada hari ini bisa memahami ya apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Medan, sehingga masyarakat Kota Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, ya, yang memadai, yang berkeadilan. Tentunya kita harapkan implementasi dari Perda nomor 4 tahun 2012 ini harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan gratis yang seperti kita ketahui masyarakat Kota Medan sekarang sudah bisa mendapatkan pelayanan yang kesehatan gratis melalui KTP di puskesmas yang ada di wilayah Kota Medan, dan juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui rumah-rumah sakit dengan menjadi peserta BPJS UHC atau Jaminan Kesehatan Medan Merdeka, yang memang itu merupakan program yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan, dan ini merupakan hasil kolaborasi dengan kami di DPRD Kota Medan untuk memberikan hal yang terbaik ya kepada masyarakat Kota Medan, sehingga kesehatan masyarakat Kota Medan itu bisa lebih baik ke depannya. Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE juga menyempatkan diri menyapa satu persatu warga, sekaligus mendengar berbagai keluhan dan aspirasi mereka. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menerima kunjungan kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Medan periode 2023 sampai 2028 di ruang kerjanya kantor DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Kunjungan Komisioner KPU Medan yang baru dilantik bersama dengan staf KPU Medan ke Ketua DPRD Kota Medan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan diri. Komisioner KPU Medan yang hadir adalah Bobi Nidal Dalimunte, Saud Hawarna Sagala, dan Muhammad Taufikur Rahman Munte. Komisioner KPU Kota Medan Bobi Nidal Dalimunte menjelaskan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bahwa Komisioner KPU Kota Medan periode 2023 sampai 2028 terdiri dari 5 orang, namun mereka hanya 3 yang hadir. 2 diantaranya berhalangan karena bertugas di luar kota, yaitu Mutia Atikah selaku Ketua KPU Medan terpilih dan Zefrizan. Dan satu lagi, Lebih lanjut, Bobi mengatakan, selain untuk memperkenalkan diri, mereka juga berharap dukungan dari DPRD Medan untuk turut mensosialisasikan pemilu 2024 ke masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat Medan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 yang serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang dapat meningkat dari sebelumnya. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan suatu kehormatan baginya atas kunjungan Komisioner KPU Kota Medan yang baru terpilih. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini pun berpesan agar Komisioner KPU Kota Medan yang baru tersebut dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga mendorong KPU Kota Medan sebagai penyelenggara pemilu, Komisioner KPU Medan yang baru dapat bersikap dan bekerja adil, jujur, dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun, supaya pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Medan nantinya berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Selain itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengharapkan sosialisasi pemilu 2024 di tengah-tengah masyarakat terus dilakukan agar partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 lebih meningkat dan dari sebelumnya, mengingat pada sebelumnya partisipasi pemilih di Kota Medan sangat rendah. Itu apakah nanti kalau mereka KPP-nya ini itu ke cek DPD? Jadi kalau misalnya mau terdata dari Medan ada di datang ke luar kota
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Taufikur Rahman Munte mengatakan tahapan pemilu 2024 akan segera masuk tahapan kampanye. Jadwal kampanye dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Agar pelaksanaan kampanye pemilu di Kota Medan berjalan aman, lancar, tanpa hambatan apapun, KPU Kota Medan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait zona kampanye dan jenis alat peraga yang diperbolehkan. Begitu juga terkait kawasan dan fasilitas mana yang tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Dan untuk mempermudah akses bagi warga pemilih untuk mengecek DPT dan TPS-nya pada pemilu 2024 nanti, warga bisa mengeceknya melalui https cekdptonline.kpu.go.id. Di samping itu, secara online, warga juga bisa melakukan pengecekan DPT dan TPS-nya cukup dengan memasukkan NIK. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor lurah setempat sesuai domisili NIK. Tapi dia boleh berkampanye di situ. Kalau nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Apapun bentuknya, nggak boleh. Ya izin rektor atau izin ya yang lembaga yang menaungi kampus itulah izinnya. Tidak memiliki izinnya apa? Menutupi pertemuannya dengan KPU Medan, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengatakan pentingnya sinergitas dan komunikasi yang berkesinambungan antara DPRD Kota Medan dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Karena pada tahun 2024 mendatang, tidak hanya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang digelar, tetapi juga pemilu kepala daerah atau pilkada Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, kembali mengharapkan kepada Komisioner KPU Kota Medan supaya penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 berjalan baik dan kondusif, serta benar-benar membawa kegembiraan tanpa tekanan bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Medan. KPU Medan harus menjaga netralitas, jujur, adil, dan tidak mudah diintervensi. Dan berbagai peraturan yang disampaikan KPU Medan ke depannya terkait soal kampanye dan lainnya akan ia sampaikan ke rekan-rekan DPRD dan juga masyarakat. Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Medan Hasyim berjanji juga akan turut serta mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 agar partisipasi masyarakat Medan untuk ikut memilih atau memberikan hak suara meningkat. Tadi kami menerima kunjungan resmi atau audiensi dari Komisioner KPU beserta stafnya yang hadir, ya, ini dalam rangka silaturahmi, dalam rangka memperkenalkan diri mereka selaku komisioner yang baru. Ya, dari 5 tadi yang hadir 3 dan ada ketuanya dan 1 lagi komisioner berhalang hadir karena ada kegiatan bintek di luar kota. Jadi kunjungan silaturahmi audiensi ini tentu sangat kita apresiasi dan sangat kami sampaikan terima kasih ya kepada KPU Medan yang telah berancang sana berkunjung ke tempat rumah rakyat ini sehingga tadi banyak hal-hal yang kami diskusikan, kami bahas terkait dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 yang kita harapkan nanti pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik, lancar, kondusif, ya, penuh dengan kegembiraan, karena namanya pesta tentu harus berjalan dengan penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi pesta yang gembira pastinya. Jadi semua masyarakat kita harapkan nanti bisa berpartisipasi, memberikan hak suaranya dalam pemilihan legislatif maupun pemilu presiden. Nah, tadi terkait juga dengan peraturan-peraturan KPU terkait dengan kampanye, tadi juga bahas banyak hal yang disampaikan sehingga nanti ini bisa jadi bahan bagi kami untuk kami sosialisasikan juga ke rekan-rekan yang lainnya di lembaga legislatif kita ini. Nah, kita harapkan kerjasama sinergi yang sudah baik selama ini antara lembaga DPRD dengan KPU itu bisa berjalan dengan baik juga dengan komisioner yang baru ini. Karena apapun itu KPU dengan DPRD ini sebagai lembaga politik itu pasti kan harus saling mendukung, ya, saling bersinergi sehingga pelaksanaan dari pesta demokrasi baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif dan nantinya pemilu kepala daerah itu bisa berjalan dengan baik, lancar
jujur, adil. Pertemuan Ketua DPRD Kota Medan Hasim dengan KPU Medan ini diakhiri dengan berfoto dan makan bersama. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Summit hari ini. Saya Tania Solitar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.